Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau membahas bagaimana sih sebenarnya gitu ya, cara membuat instrumen buat validator materi dan media pada penelitian pengembangan tanpa kita mengadaptasi gitu ya. Misalkan kalau kalian mau benar-benar ngebuat sebuah instrumen. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita lihat misalkan ya, judul kali ini pengembangan video pembelajaran dengan pendekatan metaphorical thinking untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis pada materi bangun datar gitu ya. Nah, kalian fokusnya di sini. Ada video pembelajaran, pendekatan metaphorical thinking, meningkat kemampuan berpikir kritis sama materi bangun datar gitu ya. Nah, untuk pengembangan materi ini ada di bagian bab 2 gitu ya. Kenapa? Karena kita akan melihat nantinya media apa aja sih yang telah dikembangkan pada materi bangun datar ini. Dan nanti itu bisa menjadi riset gap tambahan kalian ketika ditanya. Dan kalau kita lihat, pembelajaran kali ini disusun agar secara bertahap membangun dasar teoritis. Yang pertama adalah untuk menentukan aspek dan indikator penilaian dari ahli materi dan ahli video, gitu ya, serta menyusun indikator kepraktisan dari sudut pandang guru dan siswa. Nah, sebenarnya ada kaitannya nih teman-teman. Kalau kalian mau buat kisi-kisi instrumen gitu ya, dari bab 2, bab 3 gitu ya. Nah, makanya diharapkan ketika kalian mau membuat sebuah kajian teori gitu ya, itu dilihat dulu nih kalian mau ngapain sebenarnya gitu ya. Apakah membuat tes atau membuat kuesioner. Nah, biasanya kalau kita membuat kajian teori bab 2, saya akan selalu membuat yang namanya misalkan A, video pembelajaran, pengertian. Nah, di pengertian video pembelajaran itu satu paragraf seminimalnya terdiri dari 3 ahli yang kalian baca ya, sintesis kalian bagaimana mereka melihat sebuah definisi video pembelajaran dari 3 ahli, lalu kalian membuat sintesisnya gitu ya. Oke. Nah, untuk karakteristik bagaimana? Untuk karakteristik satu paragraf itu bisa satu referensi karena karakteristik itu pasti bakal panjang gitu ya. Begitupun misalkan prinsip, satu referensi, satu paragraf. Nah, setelahnya kalian kalau bisa sintesis berdasarkan beberapa ahli gitu ya. Jadi mau nggak mau ini itu dibuat 3 paragraf gitu ya. Kalau yang ini itu dibuat satu paragraf. Nah, bagaimana kesimpulannya? Apakah terpisah atau enggak gitu ya? Kesimpulan dari pengertian video pembelajaran diusahakan jangan terpisah gitu ya antara penjelasan sama pengertiannya. Nah, seperti itu. Dan juga prinsip desain gitu ya. Prinsip desain juga 3 ahli, berarti 3 paragraf gitu ya. Lalu kalian sintesisin. Nah, bagaimana kalau misalkan untuk keduanya, kalau sintesis apakah bisa disatuin? Ini juga boleh kalian pisah, bagian karakteristik sama prinsip itu boleh kalian pisah ya. Karena kalau untuk pengertian itu kalian melihat bagaimana kebijaksanaan kalian dalam menyimpulkan sesuatu. Nah, untuk peran video pembelajaran gitu ya. Peran video pembelajaran juga sama gitu ya, dari 3 ahli atau enggak seminimalnya 2, berarti 2 paragraf gitu ya. Lalu kalian sintesisin bagaimana sih peran video pembelajaran dan pembelajaran matematika gitu ya. Nanti hasil akhirnya sebenarnya teman-teman perlu kalian tahu bahwa hasil akhirnya nanti pasti bakal ada yang namanya aspek media gitu ya. Untuk di kuesioner nanti, aspek media seperti penyajian, kegrafikan, interaktif, dan kualitas audio visual. Dapatnya dari mana? Tentunya dapatnya dari karakteristik, bisa prinsip, bisa peran. Makanya teman-teman daripada itu ngebuat sebuah sintesis gitu ya dari berbagai ahli itu tolong dibuat benar-benar gitu. Nanti kita akan lihat contohnya gitu ya. Bagaimana sih cara mensintesis yang baik gitu ya. Terus di sini juga pendekatan metaphorical thinking. Jadi nanti hasil akhir kuesionernya itu kita bisa melihat aspek penilaian konten dari sisi logika analogi, keterkaitan dengan konsep matematika dan keterpahaman. Nah, biasanya saya selalu membuat kerangkanya seperti ini. Pengertian metaforikal, ciri-ciri dan tujuan pendekatan metaforis dalam pembelajaran, implementasi metaforikal dalam pembelajaran, relevansi pendekatan ini dengan bangun datar, relevansi pendekatan dengan metaforikal thinking pada video pembelajaran, dan itu harus ada gitu ya. Nanti di bagian ini itu ada loh nanti di kuesionernya. Nanti seperti apa teorinya? Kita lanjut dulu ya. Kemampuan berpikir kritis. Jadi kemampuan berpikir kritis kita bedah dulu dari berpikir kritis, baru kemampuan berpikir kritis. Terus komponen berpikir kritis menurut para ahli seperti apa? Lalu komponen berpikir kritis dalam konteks pembelajaran matematika gitu ya. Dan 4 indikator kemampuan berpikir kritis matematis yang relevan. Maaf, untuk yang nomor 2 kritisnya dihilangin aja gitu ya karena udah ada di nomor 3 nantinya.
seperti itu. Nah, nanti hasilnya apa? Hasil akhirnya gitu ya, dasar konten tujuan atau indikator capaian pembelajaran dan integrasi penilaian dalam media itu bakal ada di kuesionernya hasilnya gitu ya. Dari mana? Dari komponen, dari kemampuan berpikir kritis, dari indikator berpikir kritis matematis yang relevan gitu ya. Nah, untuk hubungan pendekatan metaphorical thinking dengan kemampuan berpikir kritis sebenarnya ini harus ada gitu ya, karena kita melihat keterkaitan antara variabel gitu ya. Dan ini sangat penting nantinya ditanya keterkaitannya apa. Karena setiap variabel pasti memiliki keterkaitan dan itu kalian harus cari walaupun satu referensi dapatnya gitu ya. Nah, untuk yang materi, materi ini penting gitu ya untuk penelitian kuantitatif sama R&D gitu ya. Karena kenapa? Materi itu kita akan melihat kesulitan-kesulitannya dan memperbaikinya di medianya. Dan kita juga akan melihat pengembangan apa aja yang dilakukan dan kita akan bisa melihat oh ternyata video kita ini bisa lebih baik daripada video yang lain atas dasar ini gitu ya. Makanya di sini ada kesulitan, terus ada media yang telah dikembangkan untuk mengajarkan bangun datar, dan 4 adalah relevansi materi bangun datar dengan video pembelajaran. Nanti hasilnya itu pada validasi konten materi oleh ahli ada relevansi contoh, keakuratan konsep gitu ya. Nanti kita akan bahas juga di kebagian keakuratan konsep. Nah, untuk yang bagian E, pengembangan media pembelajaran. Jadi tahap pengembangan misalnya model ADI, 4D, dan Borg-Engel. Dan juga kedua, validasi media oleh ahli, aspek apa aja yang dinilai. Dan yang ketiga adalah kepraktisan media, sudut pandang guru dan siswa. Nanti hasilnya adalah menentukan aspek dan indikator validasi materi dan media, serta indikator kepraktisan. Yang ini bagian nggak penting, kita skip aja. Dan bagian bab 3, itu kita lihat kisi-kisinya. Jadi kisi-kisi biasanya kan dijustifikasi kita menggunakan ini loh gitu ya. Misalkan di ahli materi gitu ya, dijustifikasi bahwa aspek-aspeknya itu adalah keakuratan, keterkaitan dengan pendekatan metaphorical thinking. Nah, nantinya itu dapat dari mana? Dari sintesis ini nih teman-teman. Jadi walaupun ini nggak penting-penting banget, tapi seenggaknya emang ini tuh harus ada walaupun kalian sedang menjalani skripsi gitu ya. Ini sangat penting karena nantinya itu akan berkaitan dengan bab 3 tadi. Aspek apa aja yang akan dinilai oleh ahli materi, aspek apa aja yang dinilai video pembelajaran, dan penentu indikator kepraktisannya gitu ya. Jadi di bagian ini hanya menyusun tabel aspek indikator berdasarkan teori di subbabnya, tapi nggak ada nih bagian butir pertanyaannya gitu ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, setelah itu bagaimana kalau kita menentukan indikator sedangkan kita taunya misalkan aspek-aspek saja tadi di hasilnya gitu ya. Bagaimana cara menentukan indikatornya? Oke, kita fokus ke bagian keakuratan materi sama keterkaitan ya, contohnya. Oke. Dan ini ahli media bisa kalian mungkin tambahkan khususnya buat video pembelajaran digunakan ya sama penilaian kepraktisan. Nah, contohnya kita mulai ke keakuratan materi yang ada di ahli di sini ya nomor 1. Nah, di bagian bab 2 gitu ya, kita seenggaknya punya narasi justifikasi bahwa indikator yang kita gunakan seperti ini loh. Tapi gitu ya, kita akan membuat dulu nih rangkaian kajian teorinya. Misalkan gitu ya, aspek keakuratan materi menjadi komponen utama dalam penilaian kelayakan isi video dan bla 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 bla. Menurut Diknas, keakuratan isi mencakup apa nih? Mencakup kesesuaian dengan kompetensi dasar, kebenaran, dan penggunaan istilah. Nah, pendapat dari Widodo dan Jasmadi yang menyatakan bahwa isi pembelajaran harus bebas dari miskonsepsi dan didasarkan pada kebenaran. Nah, di sini juga penekanan ini penting karena kesalahan kecil dan penyampaian visual dan narasi menyebabkan miskonsepsi yang menetap pada peserta didik. Nah, bagian ini gitu ya, berdasarkan kajian teori tersebut ditetapkan beberapa indikator dalam aspek keakuratan materi, yaitu materi sesuai dengan kompetensi dasar, 2. Materi sesuai dengan kurikulum, ketiga materi menggunakan konsep yang benar, 4. Materi tidak mengandung miskonsepsi, dan 5. Istilah disampaikan sesuai dengan kaidah matematika. Dan contohnya sesuai dengan karakteristiknya. Nah, apa sih alasannya kita menyusun ke 6 ini gitu ya? Kita harus membuat alasannya. Ke-6 indikator ini disusun untuk memastikan bahwa video yang dikembangkan memiliki validasi isi yang tinggi serta mendukung pemahaman konsep secara benar dan utuh oleh siswa gitu ya. Validasi isinya oleh siapa? Oleh ahli materi gitu. Nah, kita lihat lagi justifikasi yang kedua, keterkaitan dengan pendekatan metaphorical thinking pada ahli apa nih? Tadi ahli materi ya. Nah, pada ahli materi gitu ya, ini ada di bagian relevansi materi bangun datar. Makanya nanti kalian cek relevansi bangun datar itu kalian buat seperti ini yang namanya relevansi ya. Jadi aspek keakuratan bla 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 bla, depth thickness bla 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 gitu ya.
keakuratan materinya seperti apa itu bisa kalian buat. Maaf tadi nih sama ya, nih yang tepat, keterkaitan berdasarkan metaphorical thinking. Jadi berdasarkan apa? Ternyata metaphorical thinking itu digunakan penyampaian konsep metafora dengan hubungan dengan konsep matematika, dan kalau kita cek di bagian sini itu pasti ada sama. Nih, metafora digunakan dalam penyajian konsep, metafora memiliki hubungan dengan konsep matematika gitu ya. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan kalian butuh pendampingan untuk menyelesaikan skripsi ataupun tesis bagian pengembangan khususnya pendidikan, silakan hubungi saya dan kita hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.